Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Intro dulu, tumbling di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Nah, kita ngobrol-ngobrol ringan. Jadi sini ada siapa namanya? Saya Lani dari Pekanbaru. Nah, kenapa bisa dari Jakarta dan di Fun Smart? Kenapa? Jadi awalnya itu beberapa bulan yang lalu tuh saya sekolah grooming gitu kok. Terus ketemu Kota Tamrin di Fun Smart. Jadi ngobrol-ngobrol tertarik deh buat ikutan sekolah di Fun Smart gitu. Nah, tujuan berlatih di Fun Smart atau mau jadi manfaatnya apa gitu, atau ada target gak gitu? Tujuannya lah, kenapa mau berlatih anjing? Jadi ketika saya sekolah grooming itu kan saya ketemu banyak klien gitu ya, ketemu banyak teman juga yang dog owners juga. Jadi mereka tuh cerita pengalaman mereka tuh kurang lebih sama, keluhan mereka tentang anjing itu sama gitu loh. Kok ada yang marking lah, ada yang kencing berak sembarangan lah, yang gigit sembarangan lah, yang gonggong sembarangan, tuh semuanya tuh kurang lebih seperti itulah problemnya. Tapi ketika ketemu dengan Kota Tamrin, rupanya itu bisa dilatih gitu loh, anjing itu bisa. Jadi tertarik deh. Berarti kan sebenarnya anjing itu kita bisa latih gitu, supaya dia hidupnya juga rapi, bisa hidup bareng kita, kitanya juga senang gitu hidup bareng dengan anjing. Gitu. Nah, malah kalau di Fun Smart itu bukan hanya hilangin, kita bisa jadiin skill. Contoh Iya, yang tadi, betul. bongong sembarangan bisa jadi berhitung. Ya, betul banget. Gigit sembarangan bisa buat ya main basket, ya kan, fast, nangkap frisbee. Iya. Jadi kita bisa jadiin skill istimewanya dia. Jadi bukan hanya untuk dijadiin kayak tanda kutip pet doang. Ya kan? Nah, mungkin berarti tujuannya untuk bisa menghandle dan mengedukasi ke orang lain lagi nih ya. Iya, benar. Tadi supaya biar anjingnya itu biar tertib, biar nanti ownernya juga seneng fun, gitu ya kan? kan. Nah, anjingnya smart. Betul, Nah, fun namanya smart. juga. Betul. Fun aja dulu, nanti juga smart. Smart. Nah, tujuannya kan itu. Sekarang kendala atau keluhan atau pengalaman melatih si Jack. Jadi kan anjing pribadi namanya Jack kan? Iya, betul. Nah, coba ceritain Jacknya dulu nih. Ya, Oke. ya. Jadi Jack itu pertama kali datang sekolah tuh masih acak-acakan gitu lah, berantakan gitu kan, dipanggil nggak bisa lah, kencing berak sembarangan lah, gigit sembarangan, pokoknya susah banget diatur. Nah, sekarang Jacknya proses latihan berapa lama, sekarang umur berapa, mungkin jenisnya apa, kelaminnya apa, ya mungkin biografinya dulu. Oke. Jadi Jack Russell, jadi Jack ini adalah anjing jenisnya Jack Russell. Oh, makanya namanya Jack. Jack. Kalau namanya jenisnya Malinois namanya Mal. Mal. Kalau jenisnya Golden namanya Gol. Iya. Gal Gidot gitu. Tapi nggak enak kalau pudel jadi pu kan nggak? Waduh ya. Udel. Iya. Oke, terus? Jadi si Jack saya ini sekarang umurnya 11 bulan, jadi next month itu dia bakal genap setahun. Terus dia cowok. Dan apalagi tadi kok? Ya mungkin sejarahnya kan tadi udah ya, progresnya, jenis udah, kelamin udah. Udah berapa lama di sini ya? Iya. Jadi kalau si Jacknya sendiri di sini udah 2 bulan. Okay. Tapi menurut Kota Tamrin dan Cik Susi, katanya perkembangan Jack itu sudah pesat. Nah, jadi berarti yang jago orangnya. Yeay. Karena kalau di Fun aja dulu. Nanti juga smart. Karena kalau di Fun Smart kita memang ngelatih ke ownernya. Ya, betul. Ya, jadi anjingnya itu malah seiring dengan waktu. Tapi ownernya nggak paham atau ownernya nggak ngerti, ya anjingnya nggak bisa berubah-ubah. Ya, betul. Ya kan? Nah, jadi yang tadi berarti kalau Jack ini merasa udah berhasil, berarti ownernya juga berhasil. Oke, yeay. Nah, berarti itu dukanya plus sama sukanya nih jadinya. Karena udah berhasil tadi kan. Nah, mungkin dari keistimewaan Jack merasa buat pribadi, keistimewaan Jack itu apa? Skillnya gitu atau karakternya atau apa? Istimewanya di mana? Oke. Jadi kalau si Jack itu kan datang, dia tuh food drive-nya tinggi. Jadi
untuk ngajarin skill ke dia itu cukup mudah karena dia mau follow makanan atau follow treats gitu ya. Nah kemudian tapi dia datang itu play drive-nya dan pray drive-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah itulah PR saya sebagai owner untuk meningkatkan play drive dan pray drive-nya, dan itu tuh sekarang sudah makin meningkat. Yes. Terima kasih banget Kak Prin. Sama-sama. Nah, kalau ada punya proses atau punya kenangan buruk atau punya kenangan manis selama melatih di murid-murid, terutama yang di Fansmart, nah mungkin boleh di-share. Oh, oke. Kenangan buruk dan kenangan manis. Pasti ada enak, ada nggak enak. Iya, Kalau iya, enak iya, semua, iya. waduh, ya kan berarti hidupnya bahagia banget. Iya, Nah, betul, coba betul. share yang nggak enaknya dulu. Oke. Jadi kan saya sekolah di sini selain untuk biar Jacknya pintar, sayanya juga pintar, tapi juga saya pengen membawa ilmu ini ke Pekanbaru gitu loh, untuk berbagi di Pekanbaru dengan dog owners yang ada di sana supaya kita bisa melatih anjing-anjing kita jadi baik. Kita sebagai owner juga bisa menjadi owner yang semakin baik. Nah, jadi saya di sini bukan hanya jadi murid tapi juga pengen jadi pelatih juga nextnya. Nah, suka dukanya yang duka dulu kali ya, Iya, Ko duka ya. dulu. Dukanya dulu ketika berhadapan dengan owner atau dengan anjing itu pernah sih ada momen ketika ownernya itu kayak nggak mau ikutin instruksi atau masukan kita gitu loh. Itu sih yang bikin kita gimana ya gitu. Nah kalau dukanya itu ya, sukanya banyak sih. Kita kalau misalnya anjing berhasil tuh kita ikutan happy gitu loh, masih ikut merayakan juga keberhasilan anjingnya. Yang tadinya cuma diem aja terus bisa apa, atau yang tadinya nakal banget terus jadi bisa apa tuh kita jadi ikutan happy gitu loh. Kayak kita tuh Puas banget gitu ya. memenangkan gitu ya. Kayak itu anjing kita juga gitu loh. Bisa wah kita happy gitu. Jadi Oke. keberhasilan mereka tuh kayaknya keberhasilan kita juga. Berarti kalau misalnya ada owner yang mungkin sanksi atau ragu, itu mungkin jadi banyak perdebatan gitu ya. Tapi waktu murid itu yakin sama kita, pasti hasilnya malah lebih cepat. Karena kan dia nggak usah bergemelut sama dengan bener nggak ya, bisa nggak ya. Jadi Iya, mereka iya. yakin, jadi makanya hasilnya pasti juga lebih cepat. Iya benar. Karena dia curiga atau banyak sanksi, mungkin ya tadi jadi banyak itu dia bergolak di dalam dirinya dia sendiri. Betul. Jadi ya sebenarnya sih ya praktekin aja dulu. Nah, karena di kita di Fansmart kan metode yang udah ada kurikulumnya, terus anjingnya yang jadinya juga banyak, teman-teman kita juga udah banyak yang pintar, jadi seharusnya ya tadi coba aja dulu, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Nah sukanya yang tadi mungkin yang tadi wah pas udah bisa, wah keren banget kitanya ya kan, bahagia banget, senang banget, terus mungkin bisa jadi kebanggaan keluarga. Betul. Kalau bisa jadi kebanggaan negara. Amin. Iya dong, kalau anjing kita berprestasi itu wah kita pasti senang banget, Bangga happy banget. Nah, tadi kan ngomong pelatih jadi di Pekanbaru. Nah, rencananya nih menjadi pelatih di Pekanbaru, rencananya mau lokasinya di mana? Mungkin kalau udah ada ide namanya apa, pelatihannya boleh di-share. Jadi nanti carinya lebih gampang di Pekanbarunya. Oh. Oke, kalau lokasi kita rencananya kita mau buka di Jalan Riau tuh, yang penonton yang ada di Pekanbaru siap-siap ya cari-cari. Rapat ya. Di Jalan Riau. Lokasinya sangat mudah didapatkan karena persis di pinggir jalan. Kemudian namanya itu masih rahasia, nanti kita akan. Oh, berarti pas launching Surprise gitu. nanti kasih saya. Iya, Nanti iya. saya berarti upload lagi. Iya. Ya, di update lagi. Iya. Nah, mungkin lokasinya patokannya di mana? Patokannya Biar orang itu nanti ada bayangan, oh di sini gitu. Nah. Kalau di Jalan Riau-nya untuk orang Pekanbaru yang tahu Marco Polo Homestay itu persis di seberangnya Marco Polo Homestay. Berarti Kalau ada yang depan nih seberangnya. persis hadapan-hadapan. Oke, jadi yang di luar kota, yang di luar Pekanbaru, misalnya pengen sekolah, ya udah tinggal nginep di Marco Polo Homestay. Terus sekolahnya di tempat saya, anjingnya bisa dititipin tuh. Titipnya di mana nih? Di sekolahnya atau iya, di sekolah. Marco? Oh ya udah. Marco Polonya nggak terima. Udah kerja sama Marco Polonya dia. Udah MOU tentang Sebut kan. merek nih, harusnya dapat ini nih. Bisa juga sih nanti ya ke seberangnya Iya. MOU ya. Iya. Nah, setiap ada murid
diskon nih. Soalnya udah ada nanyain loh teman saya di luar Pekanbaru udah nanyain. Buset, ini belum buka ya udah nanya ya. Udah buka belum? Belum nih sabar. Tapi kalau yang di luar kota nih gampang nanti aksesnya gampang, dekat tempat makan, dapat penginapan, hotel-hotel di sekitar itu juga dekat-dekat. Jadi santai aja pasti bisa sekolah. Berarti di pelatihan di sana materinya apa aja? Kalau di Fun kan ada agility, ada parkour, ada proteksi, ada obedience, ada freestyle, macam-macam lah ya. Nah, kalau di sana apakah sama atau mau dipersempit atau malah diperluas lagi? Kurang lebih sama. Jadi pasti kan obedience ya. Ya, pasti terus yang tadi pasti sembarangan. Iya. Terus skill-skill, tricks-tricks itu pasti juga, agility juga iya dong biar anjingnya itu juga buat olahraga ya sekalian. Betul banget. Berarti kurang lebih nanti konsepnya mirip-mirip sama Fun ya. Oke, berarti sekarang mungkin ada tipsnya pengalaman ya, berarti tips dari pengalaman pribadi untuk di-share ringan-ringan aja buat ke dog lover. Nah, contoh ya tipsnya dari saya misalnya anjing apapun tetap bisa dilatih. Betul. Nah, yang penting konsisten. Sehari nggak usah lama-lama. Satu sesi latihan itu mungkin 10 menit, 15 menit. Jadi nggak mungkin dong 15 menit kita bilang nggak ada waktu. Ya kalau nggak ada waktu ngapain beli anjing, ya kan? Nah, tetap kita mesti sediain 15 menit satu sesi. Nah, sehari minimal 2 kali, pagi dan sore. Tapi kalau mau 3 kali, 4 kali lebih bagus. Jadi pagi, siang, sore, malam lebih bagus. Tapi kalau bisa sehari minimal 2 kali, 15 menit, 15 menit. Jadi sebelum makan kita ajak main dulu, latihan dulu, selesai baru makan, baru ya santai-santai lah buat berdua. Nah, itu tips dari saya. Coba kalau tips pengalaman buat ke ininya penonton nih. Oke. Kalau saya mungkin ini juga sekaligus apa ya sharing atau yang bisa saya dapetin dari Fun Smart Academy ketika saya belajar, ketika saya juga handle anjing saya sendiri. Anjing itu kan anjing kawanan ya, jadi mereka makhluk kawanan. They need a leader gitu loh. And we as a human, we have to be a good leader. Kita harus jadi leadernya yang bagus. Jadi kalau mau anjingnya pintar, kita mesti jadi leader yang bagus duluan. Makanya di sini benar banget tuh. Kalau sekolah tuh se-owner-ownernya. Jadi kita bisa menjadi pack leader yang bagus buat kawanan kita, buat pack kita, buat anjing kita. Gitu. Ya. Nah ini bagus banget. Karena ya kalau kita di sistem titip aja nggak mungkin anjingnya pinter karena pelatih sama ownernya udah beda gaya, beda style, beda konsep juga. Oh anjing saya mau segini, pelatih juga beda gaya lagi. Jadi artinya nanti anjing malah bingung. Terus kedua nggak bisa pelatih datang memang orangnya, tapi orangnya cuma duduk doang. Itu juga nggak maksimal. Nah idealnya ownernya mesti ikut turun tangan. Tapi dengan ownernya nanti udah paham, dia punya anjing 1, 2, 3, 4, 5, semuanya bisa pintar. Jadi memutus mata rantai anjing minimal untuk dibuang. Ya kan itu tujuan kita untuk sebagai pelatih atau kita punya anjing gitu ya. Nah tapi dengan kita tadi pinter, anjingnya juga nurut, ya meminimalkan untuk dibuang. Oke, berarti penutup mungkin ya closing statement aja yang singkat. Mau tentang dunia anjing atau dunia tentang tadi grooming terserah, singkat aja. Oke. Jadi kalau kita punya pet, kita punya anjing, kita mesti bertanggung jawab betul-betul. Kita mesti kenali baik anjing kita, pet kita, dan kita jadi owner yang baik juga untuk mereka gitu. Oke, berarti nanti habis ini kita mau lihat hasil ceknya tadi. Nah, katanya udah pintar ya. Kita lihat, mudah-mudahan mulus gerakannya. Kita nggak tanpa edit nih, jadi asli. Kalau kita potong-potong edit kan, ya ini banyak errornya nih tadi ya. Kita usahain coba ini realnya. Ya, oke kita sampai ketemu lagi. Semoga vlog ini bermanfaat. Yang suka like, yang nggak suka dislike, jangan kemana-mana karena ada si cek nih. Kita siap-siap dulu. Oke. Oke, kita berhitung ya bersama cek. Kita kasih cek. Look, berapa? Benar ya. Good cek, good boy. Doa, stay. Good cek. Stand. Lam. Good. Lead. Good. Sit.
Good. Hup. Good boy. Hula. Good. Flip. Good boy. Good boy. Yay. Good boy.